Selamat pagi saudara-saudari semua dimanapun kalian berada, dan hari ini kita sampai di kitab 2 Timotius yang disampaikan oleh Pastor Jason. Surat ini adalah surat di penjara yang ditulis oleh Paulus. Menurut tradisi, dia telah dipenjara berulang kali dan ini yang terakhir. Dan surat ini adalah surat yang terakhir dari Paulus. Setelah menulis, dia pergi untuk menginjilkan, dan keadaan sangat sulit di saat itu. Di seluruh pemerintahan Roma sangat menentang ajaran Kristen. Yang pemerintah Raja Roma di situ di kota membakar kota Roma dan menuduh kaum Kristen yang membakarnya. Jadi menghadapi penganiayaan yang besar dan banyak orang yang ditangkap. Dan ditangkap dalam kondisi mereka tidak berani mengaku bahwa dia adalah seorang Kristen. Sampai di dalam surat ini ditulis, yang di Asia Kecil pun berpaling padaku. Di Asia Kecil ada 7 gereja di kota Asia. Daerah saya meninggalkan mereka di daerah Asia. Jadi sama dengan arti tidak ada orang yang memihak pada Paulus. Dan dalam keadaan demikian bahkan ada orang yang memberitakan Injil. Di sini disebut juga Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiforus. Di ayat 16 ditulis. Dan juga pada surat terakhir menyebutkan keluarga ini. Dan memberi Tuhan bahwa Onesiforus juga ikut memberitakan Injil. Jadi Tuhan memberikan kasih karunia kepada mereka. Jadi keadaan yang sulit di luar, ada gereja menghadapi penindasan dan juga guru-guru palsu. Mereka harus menyelesaikan perkara tentang guru-guru palsu, dan Timotius menghadapi keadaan yang demikian. Dan baginya situasinya apakah baik? Kalau dilihat di sini kurang baik. Kedua, pelayannya setengah, tidak ada menyalah semangat. Kedua juga takut. Dan merasa pelayanan ini memalukan. Dalam situasi yang demikian, tetapi Paulus, dia merasa dianya harus pergi untuk memberitakan Injil. Jadi ini yang terakhir untuk dipercayakan dan menulis surat ini. Dengan hari ini tema menyebut dia yaitu pelayanan dari generasi dan generasi dengan berani untuk diteruskan. Paulus menulis untuk Timotius, menulis pada anak rohaninya. Demikian ditulis ayat 1 sampai dengan 7. Jangan takut, harus berani, dan juga di situ kasih dan ketertiban di seluruh kota. Dalam keadaan Paulus merenungkan dirinya dan juga merenungkan kembali Timotius.
Keduanya mempunyai pengalaman yang hampir sama dan punya perikatan yang erat. Bagi Paulus demikian. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Dia membawa panggilan dari Tuhan, yaitu panggilan di ayat ketiga, yaitu untuk dengan melayani Tuhan dengan hati yang nurani, yang murni. Ini dari generasi dan generasi sampai Paulus, dia pun dapat di situ menyambut dari nenek moyangnya. Kemudian di situ hendak diteruskan kepada Timotius. Dalam doa, Paulus sangat merindukan Timotius, mengingatkan Timotius seperti dikatakan ayat keempat, sebab aku terkenang akan air matamu yang tercurah, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Jadi Paulus mengingatkan akan air matanya Timotius. Mungkin waktu mereka berpisah, Timotius menangis, tidak rela untuk berpisah dengan Paulus, dan keadaan ini dengan tegas ditulis. Jadi setiap berdoa selalu mengingatkan bayangan saat dia menangis. Dia terkenang kepada Timotius, sesungguhnya kamu dan aku pun sama. Aku melayani Tuhan dari generasi nenek moyang, dari generasi ke generasi melayani Tuhan. Demikian juga dengan kamu. Walaupun ayahmu adalah orang Yunani, tetapi kepercayaanmu itu dari nenekmu sampai pada ibumu, dari imanmu yang hidup di dalammu itu dari nenekmu Lois dan juga dari ibumu Eunike, diteruskan dari generasi-generasi dan sampai pada dalam dirimu. Aku beritahukan kepadamu, engkau harus mengorbankan kembali semangatmu, dan aku memperingati kamu. Ini peringatan Paulus yang bagi Timotius pertama, yaitu dalam melayani harus semangat, harus kembali berkorban. Dalam beberapa segi dilihat pelayanan itu mudah. Kamu bersedia, kamu merindukan, kamu bisa melayani. Maka kita katakan itu sederhana. Dan setiap orang bisa melayani Allah. Kamu ada apa? Layanilah itu. Sesederhana itu. Tetapi kalau memiliki selalu bersemangat dalam melayani itu sulit. Seperti 7 gereja, salah satu gereja Efesus, sebab dari kasih yang pertama-tama telah tidak ada. Jadi sangat bersusah payah melayani Tuhan, tapi kehilangan kasih yang pertama-tama ini hal yang tidak mudah. Hati Timotius juga dalam keadaan yang demikian. Ada kalanya kita juga perlu bertanya kepada diri kita sendiri, dalam semangat kita melayani Tuhan dalam keadaan yang bagaimana. Ya, tentu saja kita di tempat ini
di online mendengar renungan pagi itu juga baik, dan juga ada orang yang sekolah kursus teologi itu pada titik yang tertinggi. Tetapi apakah untuk terus di situ dengan setia, belum tentu, akan turun naik. Ada kalanya tidak ada sesuatu yang terjadi, tetapi dia sudah seperti titik rendah. Jadi seperti emosi seorang bisa turun naik. Dan bagi saya sekarang, terhadap orang lain marah, saya bisa untuk bertahan, sebab tidak bisa marah terlalu lama. Kalau kamu marah dan tidak bisa kamu marah begitu lama, kalau kami seperti gunung meletus, kamu pun tidak bisa meletus berjam-jam. Tidak bisa. Itu adalah milik kedagingan, maka akan turun naik. Dan pelayanan kita kalau milik kedagingan pun akan sama. Jadi kita perlu untuk pertolongan roh dan karunia Allah untuk terus maju, sehingga terus bertahan dengan semangat kita yang berkobar. Dan di sini Paulus memberi semangat untuk Timotius. Bagaimana dulu saya menumpangkan tangan memberikan karunia kepadamu, baik itu pengajaran dan pengembalaan atau yang lain-lain, semuanya itu sungguh kamu tahu, dan kamu pun pernah sangat berkorban semangatmu, dan kamu pun pernah pergi untuk penginjilan di mana-mana, dan kembali kamu harus mengobarkan semangatmu. Sebab Allah memberikan kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Tuhan memberikan kita roh kekuatan, sehingga Tuhan juga menyuruh kita untuk mengasihi orang lain. Dan juga Tuhan menyuruh kita jangan melihat keadaan menyakitkan orang lain. Jadi di sini punya kekuatan, dan juga di sini bukan ketakutan. Ketakutan selalu mengingat diri sendiri dan sering-sering melihat keadaan dan sering-sering mundur dan sering-sering melihat keadaan. Banyak sekali tunggu dulu, lihat dulu, jangan berebut untuk maju terus, maju duluan. Sering berkata sendiri harus jangan menjadi seorang jagoan terlebih dahulu. Di sini roh ketakutan, tapi haruslah dengan berani. Kalau harus memberikan kesaksian, berikan kesaksian. Kalau melayani, berikan melayani. Dan hati ini bukan selalu merasa diri tidak baik, merasa jangan demikian, itu jangan. Kita harus berani, sebab roh kekuatan Tuhan ada di dalam kita. Dan kita melihat penerusan di sini dari generasi dan ke generasi. Paulus di situ membangkitkan roh dan hatinya. Keadaan memang sulit. Di sini Paulus membangkitkan semangat Timotius. Nah, keadaan memang sulit, tapi kamu harus bersabar. Memang orang bisa
mencelakakan kamu, menyakitkan, tetapi Tuhan memakaimu. Tetapi kamu harus dengan permintaan sendiri untuk tetap di situ dalam selalu berjaga-jaga dan berkata di dalamnya untuk jangan takut, tetap dengan keberanian, dengan kekuatan, harus dengan kesabaran. Ayat 8 di situ poin yang kedua, dan jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injil oleh kekuatan Allah. Ini dimulai dari poin yang kedua sampai 18. Di sini ada dua yang malu. Pertama, yang malu bersaksi untuk Tuhan, sebab dalam kekaisaran Roma masa itu sangat menyerang Injil dan orang Kristen. Dari sejak itu dihitung masih ada 200 tahun baru Injil disebarkan, jalan masih panjang untuk dilewati. Dan kamu berkata kamu orang Kristen, maka kamu di situ telah berilegal, salah. Kamu berani berkata, memberikan kesaksian, itu juga satu kesalahan. Jadi semua pada sembunyi dan tidak berani mengaku kalau dia adalah Kristiani. Jadi di sini Paulus berkata kepada Paulus, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan. Kamu harus berani, harus kuat, harus berdiri kokoh. Dan juga jangan malu karena aku seorang hukuman karena Tuhan. Dalam keadaannya aku adalah gurumu, aku adalah Allah, Bapa rohanimu di penjara. Jangan merasa malu karena aku di penjara. Seperti Yesus waktu dia ditangkap, para murid-muridnya pergi semua sama. Atau sama dengan Paulus yang 3 kali menyangkal Tuhan. Jangan karena aku di penjara kamu tidak berani mengakui aku dan tidak berani menjenguk aku, atau merasa saya melihat aku, oh kamu adalah dalam satu kelompokan. Jangan malu bersaksi tentang Tuhan, dan jangan malu karena aku di seorang hukuman. Pada waktu Paulus di penjara, seluruh masyarakat matanya melihat orang itu, berkata bahwa orang ini bermasalah, dan gereja guru-guru palsu di Efesus bagi mereka akan kembali menyerang Paulus. Kamu lihat dia sungguh bermasalah, dia bersalah. Dalam keadaan yang demikian, ini di tempat Injil yang dilarang, mungkin menggunakan banyak tuduhan atau salahan, atau bisa dikatakan kamu tidak punya license, atau tempatmu melanggar peraturan atau melanggar peraturan dalam keamanan. Pokoknya bermacam-macam langgaran yang bisa dituduhkan, dan guru demikian, maka orang-orang pengikutnya juga lebih lagi bermasalah. Jaga rasa malu ini akan lebih bertambah, jadi ada yang tidak berani mengaku dia. Dan Paulus di situ berkata kepadanya, jangan malu.
bukan hanya demikian, dan berkata, aku dan kamu juga sama, kita bersama dalam menghadapi penderitaan. Dengan bersama menderita ini seperti kata kerja, kata perintah. Dalam menghadapi penderitaan jangan lari. Yang aku hadapi, kamu pun akan hadapi. Ini perkara di zaman modern, penindasan di zaman modern. Kamu dipanggil, aku pun dipanggil. Aku meneruskan tongkat pelayanan ini dari nenek moyang, dari generasi ke generasi diteruskan. Demikian juga dengan kamu. Kamu dari nenekmu, dari ibumu, sampai kamu, dan imanmu itu benar. Dan kita bersama di sini bertemu. Kamu adalah anakku yang sah. Dan sekarang aku karena Tuhan di penjara, aku demi Injil menderita. Ini harus, dan kamu pun akan. Jadi Paulus berkata sangat jelas dan langsung, dan melihat keadaan yang demikian, jalan ini terus untuk maju. Dia tidak berkata untuk kamu berhati-hati atau berhikmat. Paulus tidak berkata demikian, dan berkata, ikut, mari. Memang akan menderita. Seperti dikatakan dalam kitab para rasul, kita mengalami karena kita demi kerajaan, kita masuk dalam kerajaan Allah harus mengalami banyak penderitaan. Aku akan menderita, kamu pun akan. Kita bersama. Mari kita bersama, tetapi jangan terpaksa. Kamu harus menurut kekuatan Tuhan. Oleh karena Injil, aku menderita. Jadi jangan berebut untuk menjadi kepala. Seberapa besar penderitaan menurut kekuatan Tuhan yang berikan pada kita, kita tidak perlu mencari penderitaan. Kalau kita kita harus punya hati untuk ikut menderita, tetapi tidak perlu mencari penderitaan. Dan salah satu pihak kita karena kita rela untuk menderita, dan karena Injil kita di penjara, hati Tuhan di situ pun mendapat penghiburan. Jadi yang percaya pada Dia, kalau semuanya disalib, itu juga bukan kehendak Tuhan, tetapi pengetahuan hati kita harus ada. Jadi menurut kekuatan Tuhan, seberapa besar yang bisa kita tanggung. Tetapi ini harus, dan jalan ini harus harus kita lewati. Jadi di sini dikatakan dengan jelas, dan seterusnya dikatakan dengan jelas tentang panggilan Tuhan. Tuhan menyelamatkan kita. Apa yang kita perbuat ada kehendak Allah, dan juga berdasarkan kasih karunia Allah. Jadi di ayat ke-11 dikatakan, untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Dia menyatakan teladan hidupnya. Dia menderita begitu banyak, aku tidak merasa malu. Aku tidak menganggap itu yang memalukan, sebab aku tahu siapa yang aku percaya. Dan juga percaya Ia akan menjaga apa yang
yang ia percayakan kepadaku. Dan di sini dikatakan yang ia percayakan padaku. Jadi aku tidak malu. Karena aku percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Allah yang Maha Esa yang dia percayakan kepadaku, dia pasti akan memeliharanya. Jadi tidak ada orang yang bisa merusak atau membinasakannya. Sebab aku ada pelindungan Allah di dalamnya. Aku punya iman dalam Allah. Jadi kamu pun harus punya iman yang demikian. Dan saya merasa dalam melayani Tuhan ada renungan kembali. Pertama, Tuhan belum tentu juga memakai kita. Dan gereja tidak ada aku atau tidak juga di situ, perbandingannya juga tidak banyak berbeda. Kalau kamu tidak percaya, kalau kamu percaya, kalau misalnya kamu sakit berapa waktu, bumi pun terus berputar. Kamu mengira kamu sangat penting, tetapi tanpa kamu juga bisa berjalan dengan baik. Ini satu kesalahpahaman. Jadi Tuhan belum tentu juga bisa memakai kita. Tuhan hanya mengundang kita untuk ikut serta berpartisipasi. Dia yang berkuasa. Dan salah satu lagi kesalahpahaman, atau kita katakan kita tidak bisa menambah kemuliaan Allah. Kita tidak punya kemampuan yang demikian. Dan juga kita tidak mampu membuat Allah kehilangan kemuliaannya. Jadi kita tidak mampu untuk merusak gereja. Jadi jangan melihat diri sendiri seberapa pentingnya. Kita tidak punya kemampuan yang demikian. Kalau ada orang yang menyerang gereja, harus sepertinya demikian. Sesungguhnya gereja beribuan tahun yang lalu dia telah berdiri di situ. Dari Mesir hendak merebut Sarah sampai pada dia mau membunuh. Di Keluaran dikatakan sama dengan kelahiran Yesus, Haman hendak membinasakan kaum Yahudi. Terlalu banyak perkara. Sesungguhnya musuh tidak punya kemampuan yang demikian. Jadi kamu jangan tegang. Sesungguhnya Israel tidak apa-apa, tidak. Jadi kamu jangan khawatir. Dan Israel akan terus berpegang pada, akan ada sampai pada hari akhir. Sebab musuh akan menyerang Yerusalem. Dan pada saat itu pun masih tetap ada. Dan ya tentu pada sampai saat itu Israel tidak bisa bertahan. Yesus akan naik, akan turun dari langit dengan mengendarai kuda putih. Dan ini tidak berubah. Dan gereja tetap akan bertahan sampai akhir. Dan sampai pada kerajaan di bumi, di dunia ini akan menjadi kerajaan Tuhanku, kerajaan Yesus Kristus. Dan semua raja-raja harus mereka percaya pada Tuhan. Jadi tidak perlu khawatir, sebab ini adalah
pengumpulan dari sejarah dan ini akan terjadi. Jadi kita cukup mengikuti Tuhan dalam berjalan dan Paulus tidak merasa malu sebab dia tahu siapa yang ia percaya kepada siapa. Dan dia yakin apa yang Allah percayakan padanya atau Allah sendiri akan memeliharanya. Jadi kita jangan menakuti diri kita sendiri. Kita tidak bisa menambah kemuliaan Allah dan juga kita tidak bisa mengurangi kemuliaan Allah sebab gereja tetap akan ada. Israel akan tetap bertahan sampai pada hari akhir dan di saat itu pohon zaitun yang liar dan pohon zaitun yang benar akan bersatu. Jadi jangan takut. Jadi ada penderitaan, kita bersama menghadapi penderitaan. 13 sampai dengan 18 yang kedua. Jangan takut sebatang kara, terus melakukan perbuatan yang baik. Ayat 13, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat dan lakukan itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Di sini yaitu firman Tuhan kita pakai di dalam kita. Ayat 14, salah satu yang harus dipelihara. Pelihara harta yang indah yang telah dipercayakan kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Yaitu kita harus pelihara. Dari Paulus, apa yang ia dengar kita harus bawa di dalam hidup kita dan terhadap dalam jalan ajaran guru palsu kita harus di situ menjaga iman. Jadi jangan takut. Jadi walaupun kamu tahu banyak orang yang telah melarikan diri, ayat 15, engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia kecil berpaling daripadaku. Kamu dan aku pun tahu mereka sudah pergi. Mereka sudah tidak berani datang untuk menolong aku. Aku di penjara, mungkin tidak bisa keluar lagi, dan kamu masih tetap bersyukur karena masih di luar. Banyak orang yang berpaling, tapi masih banyak orang yang ingat akan aku. Tapi mereka pun menghadapi penderitaan. Dan juga ada yang memberitakan Injil, maka Tuhan kiranya mengaruniai rahmat-Nya kepada keluarga Onesiphorus yang telah berulang kali menyegarkan hatiku. Kamu pun tahu, dan jalan ini banyak orang yang melawanmu, tapi di salah satu jalan banyak orang yang menolongmu. Banyak orang ingin mengalahkanmu, tetapi ada orang yang mendukungmu. Jadi sampai di saat ini banyak orang yang berpaling, tetapi kamu jangan takut. Jalan kita adalah sama, dan jalan kita ada upahnya, dan jalan kita Allah akan memelihara.
Dan di sini saya dalam keadaan saya merenungkan Paulus, keadaannya yang sangat sulit di waktunya, apa yang ia lihat, yaitu ke-12 muridnya Yesus yang hampir mati semua dan juga telah di situ menginjilkan. Ya, yang paling akhir yaitu Yohanes. Jadi ajaran ini ada jalan yang menginjilkan. Jadi 12 murid Yesus juga di situ menginjilkan, dan banyak orang yang percaya. Yesus juga menghadapi penganiayaan dalam menginjilkan, tetapi ajaran ini adalah yang benar. Banyak orang yang melawanmu, pemerintah menindasmu dan mau menangkapmu, dan teman-temanmu mereka berpaling darimu. Mungkin dulu memanggilmu sebagai bapak, anggota selmu melarikan diri, yang memanggilmu ayah, ibu, kemudian mereka melarikan diri, berpaling darimu. Jadi dulu berkata, mungkin apapun yang kamu katakan, aku tidak melarikan diri, tetapi dalam keadaan sekarang pada melarikan diri seperti Petrus. Tapi di sini Tuhan akan memelihara. Jadi kamu jangan takut sebatang kara. Kamu harus tahu karena siapa kamu percaya, kepada siapa kamu percaya. Jadi kita mohon Tuhan untuk menolong kita. Dulu di zaman gereja yang kuno, gereja lama, mereka banyak menghadapi kesusahan, penderitaan. Lewat usaha 300 tahun kemudian Injil baru berkembang sampai pada saat kita sekarang. Sekarang di bumi ada sepertiga adalah kaum Kristiani. Walaupun di ada tempat masih ada tempat yang menolak Kristen, yang menindas Kristen, tetapi banyak juga tempat yang sudah membuka Injil. Dan juga makin sebagai pada akhir zaman, maka penindasan ini semakin serius. Jadi di zaman kita sekarang, di era kita sekarang, kita punya mungkin ada kemungkinan pun mengalami, sebab Tuhan akan segera datang. Ada kala Pastor Joshua berkata 10 tahun dalam mengembangkan penanaman pohon kehidupan, bagaimana mengerjakannya. Ini pasti pekerjaan generasi yang baru. Seperti waktu pandemik datang, kiranya sekolah teologi harus berhenti. Seharusnya memang harus ditutup, tetapi sekali berubah, sekali menjadikan lewat online, dan ini pun terjadi dalam revolusi yang besar terjadi kalau kita dengan leluasa sulit untuk memberitakan Injil seperti di Australia. Jadi sesungguhnya apa yang kita hadapi itu hal yang kecil. Tapi percaya perjuangan ini akan sampai pada akhir zaman akan semakin sulit. Mohon Tuhan untuk menolong kita, sebagaimana Paulus memberikan semangat kepada Timotius. Semangat harus berkobar dan tetap berteguh. Tidak perlu malu atau merasa sebatang kara, sebab Allah menyertai kita. Mari kita menyembah Tuhan Allah kita. Haleluya.
Tuhan, kami bersama di sini menyembah Engkau sebab Engkau Allah yang menyertai kami, baik kami dalam lembah yang tinggi atau yang rendah, tetapi Engkau menyertai kami. Hidup kami serahkan kepada Engkau, agar kami dengan berani hidup di dunia ini, berjalan dalam kebenaran-Mu, menghidupkan firman-Mu. Yesus, kami adalah milik Engkau. Engkau memilih kami dan melaksanakan kehendak-Mu. Tuhan, kami melihat Timotius, dia meneruskan kehidupan dari nenek moyangnya sampai ibunya, dan sampai kami pun di 611 gereja ini dari Pastor Chow dan mendirikan KKR sampai sekarang yang kami terima juga dari Pastor Timotius, Pastor Chow, Timothy. Saudara semua, kita harus menerima dari pemberitaan kebangkitan rohani ini. Kita harus meneruskan dan kita terima dari generasi ke generasi untuk jiwa yang demikian. Kita berdoa.
Yesus, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan, tongkat Injil ini Tuhan kami teruskan dari generasi ke generasi, dan di generasi kami sekarang pun punya bagiannya, dan tongkat penginjilan ini kami terima, dan kami kiranya negara atau tempat-tempat yang belum mendapatkan Injil, mereka pun mendengar dan mendapatkan Injil ini Tuhan. Saudara semua, dan di sini dikatakan jiwa yang melayani dan semangat ini adalah juga Tuhan yang berikan. Dan saat kita teduh, hati kita, semangat kita adakah berkurang atau seperti api yang tetap menyala? Mohon Roh Kudus untuk menolong kita. Mari kita mengoreksi hati kita dari saat kita percaya Tuhan sampai Injil, sampai pada kasih Tuhan, kita bersedia meninggalkan banyak hal, tapi dalam perkara apakah masih tetap ada? Mohon Roh Kudus untuk menolong kita. Kapan kita mulai tidak bersemangat? Oleh karena apa? Menjadi semangat kita mundur. Mohon Roh Kudus untuk menolong kita. Roh Kudus, mohon Engkau menolong kami untuk mengoreksi hati kami. Kita merenungkan atau kita bersharing dan saling berdoa agar semangat ini kembali dinyalakan. Karena kepada siapa aku, karena aku tahu.
Ya la la la. Bapa, kami bersedia untuk melayani, tapi ada kalanya tidak seperti yang kami harapkan. Bahkan kami tidak ada yang mendukung. Tetapi Tuhan, Engkau memilihkan kami. Tetapi Tuhan, lewat ayat ini Engkau kembali memberitahukan kepada kami untuk tetap di situ kuat, untuk berani. Tuhan, di dalam hadirat-Mu kami di situ kami tidak sebatang kara. Tuhan, mohon Engkau juga berikan kepada adik rekan rohani yang bersama dengan kami. Shalabalabalabalabalai selapapapapapapa. Di ayat di sini mengatakan kita jangan takut, jangan malu. Di tahun baru kita harus bagaimana, yaitu kita harus bersama dan juga kita harus berani melangkah. Seperti waktu menyala, saya tidak akan takut dan saya berani dan kuat. Jadi bagaimana kita waktu pujian kita bukan hati, tetapi kita harus dengan melangkah dan deklarasikan kamu adalah dalam pasukan, kamu adalah pemimpin. Katakan kepada orang-orang yang di sini, kamu harus berani dan kuat. Di sini saya berbagi dalam 2 bulan
2 minggu ini anak saya melakukan sesuatu yang sangat harmonis. Seharusnya dia hari Jumat dia kembali dari Australia, tetapi Kamis dia telah pulang. Dia di situ transfer, di situ mereka pindah pesawat 4 kali. Tuhan, Mama, saya datang berkata saya, yaitu berani, jangan takut. Jadi saya memberitahu kepada dalam menghadapi kepada kita harus berani, jangan takut. Ya, mari kita bersama terima berkat. Karena Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu memberkati saudara-saudari kami dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati-Mu, dan kiranya Tuhan yang berikan padamu memberikan karunia padamu dari sejak Dia menciptakanmu, yang karunia itu tidak sia-sia, dan kamu bisa menggunakan karunia apa yang kamu perlukan. Kamu bisa meminta pada Tuhan dan berseru kepadanya. Roh Kudus pasti akan menyatakan dalammu pada saat Dia menemui. Demikian juga karunia anugerah diberikan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu, pakai dan juga memberkati untuk memberkati bangsa-bangsa. Dan di dalam Tuhan tetap berani, tidak takut, dan juga mempunyai roh percayaan di dalamnya. Kamu berhikmat dan punya rancangan, dan di dalam menghadapi perang rohani kamu harus tahu kepada siapa kamu percaya. Dan dalam menghadapi kuasa kegelapan, tidak ada seorang pun atau kuasa kegelapan yang menyerangmu, dan demikian di dalammu kamu tidak takut, tidak menggerutu, tidak berakar pahit, tapi kasih karunia dan dengan kemerdekaan. Dan di dalam Tuhan kamu semakin menang dan menang lagi, kuat dan kuat lagi di dalam hidupmu. Di dalam bagian tetap, kalau dalam hidup yang merasa malu, tidak percaya, dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Pada saat ini kamu mengangkat kepalamu untuk memandang Yesus yang mengasihimu, dan di dalamnya penuh dengan kemuliaan, dan demikian memberkatimu. Sebab ada Yesus kamu tidak malu, sebab ada Yesus kamu akan penuh dengan kelimpahan dan orang-orang yang menang. Dimanapun kamu berada, di situ ada keselamatan Allah. Dimana kamu berada, di situ ada kemuliaan Tuhan, dan juga punya kehendak Tuhan. Dimana kamu berada, ada kemenangan Allah yang menyertaimu. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa dan memberkatimu. Amin. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.